Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Saka, hari ini saya Marza Halis Munte, Duta Wisata Provinsi Aceh, telah berada di studio Sekolah Anti Korupsi dalam acara podcast Anak Muda Bicara Anggaran Hijau. Nah, di studio sudah kehadiran satu narasumber yang sangat luar biasa nih. Ada Kak Suci. Halo Kak Suci. Halo Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kak Suci? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, nampak sumringah sekali Kak Suci hari ini ya. Jadi teman-teman sahabat Saka sekalian, sebelum nanti Kak Suci berbicara tentang isu-isu sampah dan bincang-bincang ringan, kita mau kenalan sedikit lagi nih dengan Kak Suci. Kira-kira Kak Suci kesibukan sehari-harinya apa aja nih? Kesibukan sehari-hari saya yaitu sebagai mahasiswa. Ya. Selain aktif di kampus, saya juga aktif di beberapa organisasi yang bergerak di bidang sosial. Selain itu, saya juga aktif di Sekolah Anti Korupsi Aceh ini. Ya, sangat luar biasa sekali ya, sahabat Saka. Jadi selain aktif di tempat kuliah, Kak Suci ini juga aktif berorganisasi. Salah satunya adalah Saka atau Sekolah Anti Korupsi. Nah, kami boleh tahu juga kan nih, kira-kira di Saka itu kita ngapain aja sih, Kak Suci? Di Saka ini mengadakan pertemuan seminggu sekali, yang mana kami akan belajar tentang sektor anggaran hijau dan juga membaca anggaran yang berfokus pada sektor anggaran hijaunya, seperti isu sampah, isu iklim, itu Bang. Oh gitu ya, sangat luar biasa sekali ya, sahabat Saka. Nah kemudian dari sekian banyak sekolah-sekolah non formal yang ada di Banda Aceh, kira-kira apa nih alasan Kak Suci memilih sekolah anti korupsi untuk sekolah non formalnya gitu? Jadi saya ingin meningkatkan kesadaran diri saya sendiri terkait dengan korupsi itu Bang. Oh, iya. Untuk memulai suatu perubahan, kita harus memulai dari diri kita sendiri. Dengan mengikuti sekolah anti korupsi ini, saya yakin bahwa saya dapat meningkatkan kesadaran diri saya untuk mengetahui seluk-beluk tentang korupsi, cara pencegahannya, dan bagaimana cara saya mengampanyekannya kepada masyarakat untuk mari bersama-sama mengatasi korupsi. Oh begitu, jadi semuanya diawali dengan pemberantasan korupsi lah, seperti itu ya. Nah kemudian juga di Saka ini tadi dibilang seminggu itu sekali, kira-kira itu hari apa ya? Kita pertemuannya di setiap hari Jumat. Hari Jumat. Hari Jumat begitu. siang. Nanti setiap minggunya itu berarti ada materi-materi yang berbeda-beda begitu? Iya. Oke, contohnya materi apa itu Kak Suci? Contohnya seperti materi baca anggaran. Di sini kami diajarkan untuk membaca anggaran, yang mana APBD ini kan sudah dibagi-bagikan nih Bang, sudah dikelompok-kelompokkan. Jadi di sini kami berfokus pada anggaran sektor lingkungan hijau. Lingkungan hijau, Iya. Oke. Berarti dia berfokus kepada anggaran sektor lingkungan hijau begitu Iya. ya. Nah berbicara tentang sektor lingkungan hijau, sahabat Saka, Kak Suci di sini juga mau membahas atau berbicara tentang pengelolaan sampah nih. Kita tahu bersama bahwa sampah ini menjadi isu yang selalu ada setiap tahunnya, dimanapun negaranya, dimanapun daerahnya begitu ya. Kemudian sebagai seorang siswa Saka, bagaimana Kak Suci memandang sampah ini dari kacamata Kak Suci? Berbicara tentang sampah ini sebenarnya menjadi persoalan kita bersama ya Bang. Yang mana persoalan sampah ini didasari oleh kesadaran masyarakatnya sendiri. Kurangnya kesadaran masyarakat dapat mengakibatkan, dapat mempengaruhi tata kelola pengelolaan sampahnya Bang. Jadi jika kita berbicara tentang persampahan, yang perlu kita garis bawahinya yaitu kesadaran masyarakatnya untuk tidak membuang sampah secara sembarangan. Iya benar sekali, memang kesadaran masyarakat ini juga menjadi faktor kunci ya Iya. dalam pengelolaan sampah ini. Tapi kira-kira dari pemerintah sendiri nih, apa yang sudah dilakukan pemerintah daerah kira-kira dalam pengelolaan sampah ini Kak Suci? Di Kota Banda Aceh, pemerintah telah mengeluarkan Kanun Kota Banda Aceh nomor 1 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah, yang mana dalam kanun tersebut telah disebutkan dan telah diatur tata cara pengelolaan sampah yang baik dan benar agar tidak mencemari lingkungan dan mencapai kota yang
bersih gitu Bang. Oke. Jadi memang dari pemerintah sendiri sudah ada regulasi yang Iya. mengatur, kemudian dari masyarakat lagi nih, bagaimana membentuk kesadarannya Iya. gitu ya. Nah, dari pemerintah sendiri kan sudah ada regulasi nih. Kemudian dari masyarakat sendiri yang harus ada kesadaran untuk dapat mengelola sampah, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Nah, kira-kira sebagai seorang anak muda gimana sih kita membangun kesadaran masyarakat supaya masyarakat juga sadar gitu tentang pengelolaan sampah? Nah, untuk membangun kesadaran masyarakat ini sendiri, kita bisa memulai dari diri kita sendiri. Oke. Kita harus sadar bahwa kita mempunyai tanggung jawab untuk membuang sampah pada tempatnya. Iya. Kemudian, sebagai anak muda, kita dapat mensosialisasikan kepada masyarakat tentang betapa perlunya kita menjaga lingkungan. Kita perlu mensosialisasikan kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah secara sembarangan. Oke, jadi memang sesuai lah dengan Undang-Undang 40 tahun 2009 tentang kepemudaan, bahwa memang pemuda itu berperan gitu ya sebagai agen perubahan. Jadi kita harus berperan juga untuk membangun kesadaran masyarakat begitu ya. Nah, kita tahu nih Kak Suci, Banda Aceh ini kan ibu kota provinsi Aceh ya. Artinya penduduknya juga banyak gitu ya. Kira-kira dalam pengelolaan sampah ini ada tidak berhubungan dengan kelebihan penduduk begitu, dengan potensi sampah yang menumpuk atau timbulan sampah itu tadi? Tentunya berpengaruh. Semakin meningkatnya penduduk di kota Banda Aceh ini, meningkat juga sampah yang dihasilkan. Iya. Nah, fun fact-nya nih Bang, setiap orang dalam sehari bisa menimbulkan 0,9 gram sampah per jiwa. Iya. Jika dikalikan dengan jumlah penduduk saat ini, tentu bakalan banyak kan Bang? Iya, benar sekali. Itu sampah dalam sehari, apalagi jika dikalikan dalam sebulan bahkan setahun. Iya. Jadi peningkatan jumlah penduduk ini sangat berpengaruh terhadap banyaknya timbulan sampah yang saat ini sedang menjadi permasalahan kita bersama. Oke, jadi memang kelebihan penduduk juga menjadi salah satu indikator lah begitu Iya. ya. Nah, Kak Suci, terkait dengan pengelolaan sampah nih, kan kita biasa lihat ya, kadang-kadang masyarakat membakar sampah atau membuang sampahnya ke sungai, ke laut. Bagaimana sih Kak Suci memandang persoalan seperti ini? Melihat persoalan tersebut sebenarnya bukan hanya didasari oleh kesadaran masyarakat. Ketepatan ataupun kedisiplinan dari dinas kebersihan untuk mengambil sampah di rumah tangga juga menjadi persoalannya, yang mana sampah yang seharusnya diambil 1 ataupun 2 hari sekali hanya dilakukan 1 ataupun 2 kali dalam seminggu, sehingga sampah yang menumpuk di rumah itu masyarakat menginisiasinya untuk membuangnya secara mandiri, seperti dibakar, ditimbun di lahan yang kosong, ataupun bahkan dibuang ke aliran sungai. Oke, jadi memang harus ada integrasi lah bagaimana kebijakan yang sudah diatur dengan kesadaran masyarakat itu supaya sejalan dalam pengelolaan sampah ini Iya, begitu ya. Nah, Kak Suci, ini terkait dengan keseharian kita nih. Kan kita biasa melihat ya, masih ada masyarakat, terutama anak-anak muda, kalau makan itu masih menggunakan styrofoam, kalau minum itu masih memakai botol plastik gitu ya. Tentunya kan ini bisa meningkatkan timbulan sampah tadi. Kira-kira menurut Kak Suci gimana sih cara mengurangi penggunaan styrofoam dan botol plastik ini? Untuk mengurangi penggunaan styrofoam dan botol plastik ini, kita bisa menggantinya dengan membawa kotak bekal sendiri, sehingga kita tidak menggunakan styrofoam lagi. Iya. Kita dapat menggunakan tumbler, jadi untuk mengurangi penggunaan botol plastik. Seperti plastik belanjaan, kita juga bisa menggantinya dengan kantong belanja kita yang kita bawa sendiri. Dengan begitu, jumlah sampah plastik yang dihasilkan juga akan berkurang. Oke, jadi harus dimulai dari hal-hal kecil seperti itu, begitu ya. Sehingga regulasi yang ada disampaikan oleh pemerintah juga bisa terlaksana. Karena kita juga masyarakat perlahan-lahan membangun kesadaran, begitu ya. Iya. Nah, terkait dengan ada satu fenomena nih, Kak Suci, yang cukup memprihatinkan ya. Karena di Aceh sendiri, kan kita baru melaksanakan PON kemarin. Artinya ini dihadiri oleh banyak sekali orang. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan yang lain, ketika kegiatan itu selesai, ada banyak sekali sampah-sampah yang tersisa atau bertebaran di tempat kegiatan itu. Nah, kira-kira bagaimana sih Kak Suci memandang fenomena seperti ini?
melihat fenomena ini sebenarnya menjadi persoalan kita bukan melihat pada bagaimana dari pihak penyelenggara acara untuk membersihkannya, tetapi kita berbicara tentang konteks kesadaran masyarakat yang mana mereka masih menganggap bahwa sampah yang dibuang itu menjadi tugas dari pihak kebersihan itu sendiri. Nanti bakalan diambil kok, bakalan dibersihin kok sama petugas kebersihan. Itu yang menjadi persoalannya. Mengapa ini menjadi persoalannya? Mungkin kurangnya pembiasaan yang dilakukan untuk membuang sampah pada tempatnya. Ini bisa jadi kurangnya pembiasaan yang dimulai dari ruang lingkup terkecil, contohnya seperti di rumah. Karena kurangnya pembiasaan ini, sehingga menimbulkan rasa tidak punya tanggung jawab untuk membuang sampah pada tempatnya. Sebenarnya sampah ini kan menjadi tanggung jawab kita pribadi ya. Ini bukan tanggung jawab pihak dinas kebersihan ataupun penyelenggara acara, tapi ini berbicara tentang kesadaran diri dalam diri kita sendiri untuk tidak membuang sampah pada tempatnya. Benar ya, seperti kata pepatah juga ya, mulutmu harimaumu, sampahmu tanggung jawabmu, begitu ya. Nah, Kak Suci, terkait dengan tantangan kita ke depan nih, kita kan tahu ya, Banda Aceh ini semakin hari penduduknya juga semakin bertambah. Tentunya potensi sampah ini juga semakin banyak, itu lebih tinggi gitu ya. Kira-kira bagaimana sih Kak Suci memandang tantangan-tantangan ini? Dalam tata kelola sampah ini tentu kedepannya tantangan juga akan tambah banyak itu ya Bang. Salah satunya yaitu faktor meningkatnya jumlah penduduk. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, semakin banyak juga jumlah sampah yang dihasilkan. Selain dari meningkatnya jumlah penduduk, kesadaran masyarakat itu sendiri juga menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana caranya untuk kita meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak lagi membuang sampah secara sembarangan. Iya, benar. Solusi yang saya tawarkan di sini ya adalah kita harus memulai dari diri kita sendiri. Kita harus mempunyai rasa tanggung jawab bahwa sampah ini harus dibuang pada tempatnya. Itu menjadi tanggung jawab kita. Nah, setelah itu kita bisa mensosialisasikan kepada masyarakat dan orang-orang sekitar untuk tidak membuang sampah secara sembarangan lagi dan mengolahnya dengan cara yang benar. Iya, benar sekali. Nah, kemudian berbicara tentang sampah ini juga tentunya kan pasti ada dianggarkan lah oleh pemerintah dalam pengelolaan sampah ini. Bagaimana sih Kak Suci memandang kebijakan dari segi anggaran ini? Pemerintah daerah khususnya Aceh telah menganggarkan anggaran untuk pengelolaan sampah ini sebanyak 4,4 triliun. Yang mana kita berharap dengan besarnya anggaran tersebut akan lebih baik pula pengelolaan sampah di lingkungan kita. Di Aceh sendiri sudah ada beberapa kampung yang sudah pro iklim. Salah satunya yaitu Kampung Atecut, yang mana kampung ini sudah mandiri dalam mengolah sampah, sehingga sampah yang dihasilkan di kampung tersebut tidak lagi keluar ke TPA. Ini juga menjadi salah satu tempat penelitian gerak yang mana dengan pengelolaan sampah secara mandiri ini juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di kampung tersebut. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi sudah ada desa-desa yang melek tentang pengelolaan sampah begitu ya. Sehingga sampah ini bukan hanya dianggap sebagai suatu masalah, tapi juga bisa bernilai ekonomis dan juga berdampak baik terhadap lingkungan begitu ya. Tentunya juga harus ada kerjasama, kolaborasi yang baik antara pemerintah sebagai pemangku kepentingan dan juga kita nih, sahabat Saka sebagai pemuda, sebagai masyarakat untuk dapat mengolah sampah lebih baik lagi ke depannya. Nah, kemudian yang terakhir sebagai penutup, kira-kira ada nggak nih closing statement dari Kak Suci? Silakan. Dari beberapa pembahasan yang tadi kita bahas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa
persoalan sampah ini tidak hanya dapat kita titik beratkan kepada pemerintah saja, tetapi juga perlunya peningkatan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat itu sendiri dalam mengelola sampah, sehingga tidak membuang sampah secara sembarangan. Oke, benar sekali. Jadi memang pemerintah sebagai pemangku kepentingan juga harus berkolaborasi dengan masyarakat ya, sesuai dengan konsep Sustainable Development Goals nomor 17, bahwa memang harus ada kolaborasi nih antara berbagai macam pihak untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu begitu ya. Nah, kemudian sebelum kita tutup, saya penasaran nih Kak Suci, kira-kira kapan sih sekolah anti korupsi ini buka pendaftaran lagi? Mungkin sahabat-sahabat Saka ataupun para penonton ini pengen nih masuk Saka lagi, kira-kira kapan nih buka pendaftaran lagi? Jadi pendaftarannya akan dibuka di awal tahun 2025 di bulan 1. Nanti pendaftarannya akan dibuka secara umum dan bisa dipantengin terus IG-nya Sekolah Anti Korupsi Aceh, karena nanti informasinya akan di-share di situ. Wah, benar sekali. Mungkin sahabat Saka ataupun masyarakat dimanapun berada ini tertarik bergabung dengan Sekolah Anti Korupsi, silahkan daftarkan diri. Itu mulai Januari ya? Januari tahun 2025. Oke, terima kasih Kak Suci atas waktunya. Kami segenap kru dan juga saya Marza Halis Munti, Duta Wisata Provinsi Aceh, undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.